Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita bersyukur ya ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Saat ini pembacaan kita 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 kita akan baca secara bergantian. Nah, ini perihal tentang makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala atau makan daging itu boleh apa tidak kan gitu. Nah, ini penjelasan akan firman Tuhan untuk kita sekalian. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara yang membacanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang pertama, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia telah hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia telah hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam tubuh berhala, bukankah orang yang lemah hati lainnya itu dibuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Bersama-sama. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa penjelasan tentang boleh tidak memakan makanan yang dipersembahkan berhala atau makan daging itu. Ya, jelas sekali dalam 1 Korintus. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh. Ya. Nah, kebenaran yang pertama mau kita renungkan adalah prinsipnya di ayat 4. Perhatikan, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja,
yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, yang pertama adalah berbicara apakah ini makanan ini untuk persembahan berhala boleh atau tidak kita makan. Nah, prinsip nggak ada istilah berhala. Ya, Allah-Allah lain oke, banyak, tetapi sebenarnya hanya ada Allah yang satu, Allah yang Esa, ya Bapa. Hanya ada Tuhan yang Esa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mengasihi kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memiliki kita. Jadi prinsip segala sesuatu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Misalnya ada orang yang sudah menyembahkan makanan yang di berhala mereka. Nah, kemudian dia berikan untuk saya makan. Nah, prinsip adalah karena makanan itu masih layak dimakan, ya saya makan saja. Saya doakan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Nggak ada masalah karena hanya ada satu Tuhan. Jadi kalau kita makan tidak berarti kita sudah memakan makanan berhala, makanan Allah-Allah lain. Tidak ada Allah-Allah lain. Ya, hanya ada satu Allah. Ya, itu yang pertama. Tetapi tidak hanya soal bagian pertama ini pokoknya semua sikat nanti dulu. Ya, ada hal yang kedua ya yang perlu kita lihat. Yang ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nah, kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, pokoknya makan oke, makan boleh, tidak boleh, nggak ada masalah. Ya, makanan itu enak, sikat saja. Nggak enak ya nggak usah dimakan. Ya, membawa kesehatan makan, tidak membawa kesehatan jangan makan. Ya, jadi makanan ini ya tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi bukan kalau kita makan nanti makanan berhala kita sudah jauh dari Tuhan. Tidak. Ingat dengan catatan makanan itu berguna ya. Jadi kalau makanan itu ya mengandung racun ya nggak boleh dong, itu namanya bunuh diri. Ya, tapi itu makanan yang memang layak dimakan, tapi tadinya udah dipersembahkan ke berhala. Ya nggak ada masalah sejauh makanan itu masih baik, bagus. Karena apa? Makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah atau bahkan lebih jauh dari Allah, tidak. Ya, jadi ini netral. Jadi mau makan, hati nurani kita tidak ada masalah, makan saja. Tapi tidak cukup untuk kita saja. Nah, yang ketiga perhatikan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, ini yang utama. Nah, jadi ada orang lain melihat kita. Nah, kalau melalui tindakan kita mereka akhirnya jadi lemah, jadi kira-kira begini, orang ini tadinya hidup di luar Tuhan, jadi biasa dia menyembah berhala. Kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan memberitakan Injil kepada dia, memberitakan kebenaran kepada dia, akhirnya dia percaya. Nah, kalau kita juga setuju ya kita makan makanan berhala itu di depan dia, dan akhirnya dia bilang, kalau begitu saya ya sama saja, nggak ada bedanya kalau gitu. Nah, akhirnya lemah iman dia gitu loh. Jadi lemah iman dia, akhirnya dia merasa bahwa dia masih melakukan penyembahan berhala. Nah, supaya itu tidak terjadi dalam diri dia, kita harus rela. Kebebasan kita batasi. Nah, Rasul Paulus katakan kalau tindakan saya membuat orang akhirnya tersandung, lebih baik saya nggak usah makan. Wah, ini luar biasa ya. Kalau perbuatan saya ini membuat orang lain menjadi batu sandungan, mereka imannya jadi lemah, imannya tidak bertumbuh, ya lebih baik saya tidak memakan ya. Ini yang prinsip yang ketiga. Saya pikir ini sangat penting. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi berguna atau tidak berguna. Tapi tidak hanya berguna atau tidak berguna untuk kesehatan kita, nak membangun atau tidak membangun bagi orang lain, iman orang lain. Bagi kita nggak ada masalah. Ya, ini kita makan saja, ini untuk Tuhan kok, berdoa. Ya, tetapi ingat, ya, jangan hanya untuk diri kita saja. Ya, jangan hanya untuk diri kita saja. Nah, kebebasan itu ya harus kita perhatikan ya. Jangan ya sesuka hati kita. Misalnya begini, ada saudara yang baru bertobat, ya dia tidak terbiasa makan daging babi ya. Dulu baginya daging babi itu haram. Nah, bagi saya harum gitu ya.
Ya, enak sekali tuh gitu ya, harum, enak. Nah, waktu kita makan, kita ajak dia, ayo kita pesan daging babi lah. Dia belum bisa, jangan paksa. Nah, hari ini kita nggak boleh makan daging babi karena sahabat kita ada bersama dengan kita. Dia belum siap menerima kenyataan itu, ya kita ganti saja deh. Kita beli ikan bakar gitu kira-kira. Jadi rela kita tidak makan, misalnya aduh ini pengen sekali makan daging babi hari ini, tapi karena ada seorang sahabat yang baru bertobat dan dia ya belum bisa terima bahwa daging babi itu halal, jangan dipaksa gitu loh. Oh harus makan ini nanti, oh kamu kan sudah percaya harus makan. Jangan, ini masalah ya kebiasaan dia sebelumnya, ya belum biasa dia sehingga bisa tersandung ya. Jadi kok kayak gini gitu loh. Jadi lebih baik kita yang mengalah. Jadi kita harus siap mengalah. Nah, jagalah ya, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan. Jadi di bagian lain juga firman Tuhan katakan bahwa ya masalah kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum ya. Jadi makanan dan minuman nggak ada masalah, ini boleh atau tidak boleh, nggak. Pokoknya kalau kita lakukan untuk Tuhan boleh saja ya, karena nggak ada Allah lain, hanya ada Allah, ada Bapa. Sejauh makanan itu halal ya, sejauh makanan itu sehat, artinya ya tidak membawa kepada penyakit ya, boleh makan saja ya, dan kita pun bisa menerimanya. Jadi kalau ada seorang sahabat datang dan kita ajak makan, tapi jenis makanan yang kita tawarkan dia tidak mau karena tidak terbiasa, ya jangan dipaksa gitu loh. Ya, carilah makanan yang lain ya. Kalau kita memaksakan, oh enggak, pokoknya bisa dimakan kok. Kita memaksakan pengetahuan kita tadi dikatakan, memaksakan iman kita kepada orang lain, itu enggak boleh. Nah, perhatikan, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi, jangan karena pengetahuan kita membuat orang lain jadi binasa ya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah, ini mungkin kita jarang memikirkan ya, bahwa kita telah melukai orang lain ketika kita menunjukkan pengetahuan kita kepada orang lain, sementara orang lain belum siap menerima kenyataan seperti itu ya, belum siap melihat pemandangan seperti yang kita lakukan, belum siap menerima ya perlakuan yang seperti kita lakukan itu ya. Jadi kita membuat dia terluka. Nah, hati-hati. Jadi tentang makan dan minum, prinsipnya adalah lakukan di dalam Tuhan. Apa saja makanan dan minuman sejauh memang itu ya untuk dimakan dan diminum, ya makan saja. Misalnya ada orang lain ya sudah menyembah, mempersembahkan makanan itu kepada Allah mereka misalnya, tapi masih bagus ya makanan itu, kemudian dia berikan, disajikan buat kita ya, disajikan sejauh dia loh yang memberikan kepada kita, artinya dia setuju kalau kita pun memakannya. Ya makan saja, ya makan saja, nggak apa-apa. Nah, waktu kami sempat ada di Pulau Jawa ya, ada upacara seperti itu, ada ayam ya, ayam 1 ekor besar itu ya, udah dimasak tapi sebelumnya udah didoa-doain. Nah, kita ikut ya, apa namanya, kenduren ya, kenduri ya kok kenduri ya, banyak udah sembahyang ya, udah ikutin aja karena kita diundang kan. Nah, setelah itu diambilin semua, ayo dibagi-bagi ya, tapi sebelumnya kita berdoa secara pribadi karena kita di lingkungan bukan orang percaya ya, tapi kita diundang sebagai keluarga, sahabat, teman ya, kita datang. Nah, kemudian waktu dibagi kita ambil ya, kita ambil juga dan kita makan juga, dan memang enak sekali ya karena ada bumbunya lengkap. Mantap itu ya. Tetapi waktu itu sebenarnya jenis makanan itu kan sudah didoakan dulu kepada Allah mereka dengan kalimat-kalimat apa segala macam kan, itu kebiasaan mereka, nggak masalah ya. Tapi makanan itu enak, enak, dan
nikmat, ya, tidak ada masalah untuk kesehatan, ya kemudian saya makan saja. Ya, tapi sekiranya ada di situ orang percaya dan mau berkata, jangan makan itu, nggak boleh, saya akan menahan diri supaya sahabat yang orang percaya yang belum bisa memakan itu dia tidak tersandung. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya ada 3 hal itu ya. Jadi kalau disajikan, diberikan, makan saja karena kita nikmati di dalam Tuhan, ya, berdoa, dikuduskan dengan firman, ya, dan iman. Jadi jangan ragu-ragu. Makan dengan keyakinan yang bulat. Nah, kemudian yang kedua, prinsipnya lihat makanan itu tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah atau lebih jauh. Yaitu makan untuk kebutuhan jasmani saja. Jadi tidak ada pengaruh, ya. Yang ketiga, ini sangat menarik, ya. Adakah yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan? Itu penting. Jadi kita harus rela tidak memakannya jika itu, ya, membuat orang lain tidak goncang imannya. Artinya gini, orang itu belum siap terima untuk melihat orang percaya makan makanan itu, maka kita harus rela tidak memakannya. Ya, jadi demi kepentingan orang lain juga, demi iman orang lain, kita harus bisa membatasi kebebasan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tentang makan makanan tidak ada masalah, ya. 3 hal yang kita renungkan pagi ini bisa jadi pegangan bagi kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Pertama, bersyukur masih bisa menikmati makan dan minum, ya. Bisa menikmati makan minum, amin. Masih terasa pedas, garamnya masih ada, ya. Kalau sudah tidak rasa apa-apa itu penyakit ini ada, ya. Jadi semua bisa makan daging, bisa makan ikan, ya, semua bisa dimakan, ya. Yang berguna dimakan, yang tidak berguna jangan dimakan.